Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang yang akan terlihat di bulan Juli ya, khususnya minggu kedua sampai akhir minggu di bulan Juli ini. Kira-kira apa aja yang akan terlihat ya dari zodiak yang berlambang Sagittarius ini ya. Mari kita cek di kartu dulu ya. Saya akan menarik energi Anda untuk saya salurkan sesuai dengan kartu yang terpilih ya. Ini saya pakai kartu tarot, kartu oracle, kemudian tarotnya ada dua ya. Jadi ada dua jenis kartu tarot sini supaya pembacaan saya tuh lebih masuk insya Allah ya. Nggak boleh takabur ya, ini hanya hiburan aja, jadi jangan percaya 100% karena ini energi umum, bisa resonate bisa aja nggak sama sekali, dan bisa masuk di kamu atau tidak, tolong disesuaikan dan tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami hal yang saya bacakan ini atau merasakannya ya. Untuk kalian yang ingin personal reading, saya shuffle dulu kartunya semuanya. Untuk kalian yang ingin personal reading ya, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas video ini ya. Personal reading atau konsultasi itu berbiaya. Jadi kirim nama, foto, alamat, tempat tinggal Anda, lokasi tempat tinggal ya. Gitu. Usia, agama, pekerjaan ya. Itu lengkap, baru saya boleh membacakan energi Anda sekaligus melihat membaca aura Anda. Jika kalian ingin dibersihkan energi dari energi negatif yang memberatkan diri kalian gitu ya. Energi negatif itu bisa dari masa lalu atau mungkin stres ya. Stres masa lalu, stres kemarin-kemarin yang masih menumpuk di otak kalian. Mungkin kalian butuh pembersihan energi supaya kalian lebih tenang menghadapi hari-hari kalian dan kayak refresh otak gitu ya. Terus kalau kalian yang mengalami penyakit yang di luar dari penyakit medis ya, ingin diobatin silakan, karena saya punya orang khusus yang menangani hal itu gitu ya. Buka aura rezeki, buka aura jodoh ya. Itu kita obatinya melalui jarak jauh, jadi melalui WhatsApp ya, kita nanti ada caranya. Dan kita udah menangani orang se-Asia ya, karena saya belum lancar bahasa Inggris, jadi saya belum menangani orang yang di luar dari Asia atau yang kalau orangnya dari tempat tinggalnya di Amerika, Australia, mungkin nanti insya Allah kalau saya sudah lancar berbahasa Inggris dulu. Oke. Energi kamu di bulan Juli, khususnya di minggu ketiga, apa saja yang akan terjadi atau kamu alami ya, dan kamu rasakan. Wow, ada yang kecewa, ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa sedih. Kenapa? Masalah kamu apa ya? Kita cari tahu. Ada yang memang ingin berpindah dari situasi konflik atau situasi yang tidak menyenangkan. Ya, mungkin kalian ingin move on atau berpindah tempat gitu ya, berlayar gitu ya, berlayar atau berpindah dari situasi yang tidak mengenakan di situasi baru gitu. Mungkin pingin move on gitu ya. Kalau kamu pingin move on dan itu berat ya, coba mungkin kalian butuh pembersihan energi dulu ya. Karena kalau dalam hubungan cinta, kalau ini tentang masalah cinta, biasanya tuh ada yang mereka sulit move on dari kekasihnya yang mengecewakan banget, merugikan banget, karena ada energi magic yang masih belum dibersihkan. Jadi kayak kemarin kan kalian bucin banget sama orang yang kalian cintai ya, itu karena pengaruh magic dia waktu dia mendekati Anda supaya kalian itu dia lagi suka-sukanya sama kalian ya.
lagi senang-senangnya sama kalian, dia tidak ingin kalian itu berlalu dari hidupnya. Nah, atau dia tidak ingin kamu diambil orang, makanya dia pakai kekuatan magic untuk mengikat hati Anda. Ketika dia udah bosan atau mungkin dia sudah memanfaatkan kalian, ternyata akhirnya dia memanfaatkan kalian, terus kalian merasa ternyata dia nggak serius yang kemarin gitu, dia udah berubah tiba-tiba karena dia mengenal orang lain atau dia sudah punya target lain ya, dia sih melupakan ya, dia nggak peduli, bodo amat. Kamu masih belum bisa move on, kamu masih merindukan dia, menginginkan dia, whatever. Yang penting saya sekarang udah bahagia dengan yang lain. Tapi kamunya yang setengah mati, menderita di sini. Nah, itu karena kamu nggak tahu kalau kamu tuh terpengaruh oleh ilmu magic yang dikirimkan kepada kamu. Tuh, ilmu magic itu bisa dikirimkan melalui angin gitu ya, dari jarak jauh pun bisa kena gitu. Jadi kalau kamu ngerasa berat energi kamu, berat untuk move on, kamu masih gelisah, masih merindukan dia, mungkin aja karena pengaruh-pengaruh itu. Walaupun kalian tidak dikirimi magic, tapi kan perasaan kalian itu perlu dibantu dong untuk bisa cepat-cepat move on supaya hidup kalian tuh menjadi ringan gitu. Kalau kalian belum move on, otomatis kan energi kalian itu berat banget. Kalian nggak bisa fokus kerja, kalian nggak bisa fokus untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Karena kalian terblok oleh rasa cinta, rasa rindu, kegelisahan tentang dia melulu gitu. Akhirnya fokus kalian yang tadinya harus eksis di hal-hal yang bermanfaat, misalnya pekerjaan atau mengurus keluarga gitu, atau hal-hal penting untuk Anda sendiri pun Anda nggak fokus, nggak konsen gitu. Ya, jadi kalian mungkin butuh pembersihan energi dulu dari orang masa lalu, atau ya kalau memang ada yang merasa sakit hati, sakit tubuh ya, coba dicek dulu ya melalui personal reading. Mungkin saya bisa mengalihkan membantu Anda untuk memberikan mengarahkan kalian kepada pengobatan yang ditangani oleh sahabat saya gitu ya. Ada orang yang memang paham tentang ini dan sudah berhasil menyembuhkan banyak orang. Mari kita cek apa masalah kalian. Ini di kartu tarot yang pertama ya, saya melihat ada kekecewaan dan ingin move on dari situasi yang gak enak, mengacaukan mood ya. Kemudian nanti kita cek selanjutnya di sini ya. Kita ambil ketiga kartu dulu, selesaikan sini ya. Dari kartu tarot yang satu lagi kita cek lagi ya, kira-kira apa lagi energi yang kalian rasakan nantinya. Ini ya ada the Fool ya, the Fool. Berarti mungkin beberapa dari kalian ya akan kayak ingin bahagia, bodo amat dengan segalanya yang sudah membuat saya terblok ya. It's okay, nggak apa-apa. Atau kamu mungkin melangkah mencoba hal baru, sesuatu yang baru ya, mempelajari sesuatu yang baru. It's okay, nggak masalah ya. Ingin melangkah ke satu tempat yang baru, satu pekerjaan yang baru, membuka usaha baru, atau ingin cepat-cepat mendapatkan yang baru gitu ya. Intinya dalam hal pekerjaan atau karir, keuangan dan cinta ya. Tapi kalian perlu berhati-hati ya. Silahkan kalian mungkin ingin bebas gitu, melakukan apa aja sesuai keinginan hati kalian. Namun kalian perlu berhati-hati ya, karena sesuatu yang kita nggak tahu efeknya itu, kita jangan sembarangan melangkah ke situ ya. Oke. Kartu pertama menunjukkan soal itu ya, soal kekecewaan, ingin move on, soal kalian mungkin ingin terbebas dari sesuatu yang membuat kalian tertekan gitu ya. Oke. Mari kita lihat di kartu tarot yang kedua, kartu tarot yang lain maksudnya. Di sini ada Justice ya, ini tentang keadilan atau penyelesaian atas satu masalah atau yang menyangkut dengan surat-surat hukum ya. Beberapa dari kalian mungkin udah lelah dalam hubungannya. Ini mungkin ini masuk ke rumah tangga. Beberapa dari kalian ini sudah merasa nggak fair lagi, udah nggak balance lagi dengan pasangan, sehingga kalian pingin udahlah diselesaikan aja. Mungkin kemarin masih terpending ya, ditunda-tunda karena berbagai hal yang kalian pikirkan gitu. Kalian masih kaku, kalian masih berpikir takut inilah, takut itu, saya belum tahu caranya, saya belum bisa melangkah sendiri gitu. Kalian masih tergantung dengan pasangan kalian ya.
saat ini kayaknya kalian sudah mulai berani ya mengambil tindakan, dan itu semua itu akan terselesaikan dengan baik. Kalau kalian yang ada masalah-masalah hukum ya, semuanya akan terselesaikan dimulai dari minggu kedua dari bulan Juli ini. Dan saya melihat di sini ada sebuah keadilan akan berpihak kepada Anda, jadi Anda akan memenangkan satu perkara atau sebuah masalah yang sedang kalian hadapi. Mungkin ada persaingan ya. Saya melihat ada penyelesaian yang baik dan kalian akan merasa aman, terbebas dari masalah belenggu tersebut. Ada Ace of Pentacles. Harapan kalian, apa yang sudah kalian tanam dari kemarin ya. Ini sistem tabur tuai. Jadi apa yang sudah kalian lakukan kemarin, kesabaran, perjuangan, segalanya itu ya sudah kalian sebentar lagi kalian akan memanen hasil. Ya. Mungkin beberapa dari kalian itu sudah berusaha bekerja keras tapi belum dapat hasil yang sesuai. Saya lihat di sini ketika kalian mulai melangkah ke tempat yang baru, kalian akan mendapatkan perubahan nasib gitu. Perubahan yang baik gitu. Jika ini dalam keuangan, kalian akan mendapatkan hasil dari yang kalian tunggu selama ini gitu ya. Mungkin masalah hukum ini tentang keuangan yang berhubungan dengan uang ya, kalian akan mendapatkan hasilnya gitu, mendapatkan jawabannya, hasilnya masa panen gitu ya, kalian akan manen gitu. Ya, sesuai harapan ini nih. Jadi keadilan berpihak kepada Anda. Jadi jika ini tentang pekerjaan ya, kalian sedang melamar ke satu tempat kerja gitu ya, satu perusahaan gitu, kalian akan diterima di sana ya. Ada tangan kontrak di sini ya, dan ya sesuai harapan lah ya. Ada pekerjaan yang memang akan menjamin masa depan kamu yang lebih baik nanti ya, membawa kamu kepada kesuksesan, jalan kesuksesan setelah kalian menyelesaikan satu tanggung jawab kalian atau urusan-urusan kalian di satu tempat yang lain, yang sebelumnya gitu ya. Melangkah saja tapi tetap berhati-hati, pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih mana yang harus kalian percayakan untuk masa depan kalian. Itu kalau tentang pekerjaan ya. Ini kayaknya lebih ke pekerjaan ya. Oke, kita masuk ke pekerjaan dan keuangan yang ini ya. Sepertinya akan ada keuangan, masa panen, memanen hasil gitu ya. Dalam karir pun kalian akan mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan harapan ya, dan ini menjamin masa depan kalian yang lebih baik. Untuk bisnis, usaha kalian ya, saya rasa di start dari minggu kedua bulan Juli ini akan ada kemajuan gitu dalam penghasilan bisnis kalian. Jadi tetaplah berjuang, tetaplah berusaha. Kita lihat dalam hal cinta, trust ya, ini trust ya. Kalau kalian ada janji ya dengan seseorang, percaya aja gitu. Yakinlah, berpikirlah positif ya. Apa yang kita ya afirmasikan hal-hal positif ya. Jika kalian yakin bahwa kalian merasa selama ini dalam hubungan dia bisa dipercaya, maka tetap percaya aja, nggak usah negatif thinking. Karena negatif thinking kalian itu akan mengacaukan perasaan kalian sendiri. Kalian jadi baperan gitu ya. Akhirnya dampaknya kalian tuangkan ke pasangan kalian yang nggak tahu apa-apa, yang padahal dia sendiri nggak ada niatan yang negatif. Kalian sendiri yang membuat problem untuk mengacaukan energi kalian sendiri gitu. Jadi trust aja ya. Forgiving and learning ya. Forgiving and learning, as you realize and hear the past, you experience more love in your present moments. Jadi ini tentang memaafkan ya. Beberapa dari kalian mungkin merasa sedih banget, udah percaya sama pasangan kalian,
ya, tapi dia tuh sepertinya agak kaku ya, janji doang gitu, janji tapi dia agak cuek, rada-rada cuek. Beberapa dari kalian tuh pingin move on aja gitu ya, kalian kesedihan, kadang nangis gitu ya. Sebenarnya dia sayang sama kamu, cuman dia ya masih ingin fokus ke pekerjaan, keuangan nih. Ya, karena apa? Ketika harapannya dalam hal keuangan karir dia sudah mapan gitu ya, udah mencapai target yang dia udah rencanakan, nah baru tuh dia wujudkan impian atau janji kalian berdua. Dia janjinya kepada kamu tuh cicak bunyi, berarti betul ya. Oke, jadi dia minta kamu percaya dan bersabar aja, nggak usah neko-neko, jangan kekanak-kanakan ini ya, jangan kekanak-kanakan, jangan melakukan hal yang bodoh gitu, yang membuat kamu akhirnya sedih sendiri, kecewa sendiri, kamu yang mengundang pemikiran negatif gitu ya. Beberapa dari kalian pingin move on, kalau merasa dirugikan ya udah move on aja, nggak usah banyak pikiran gitu. Maafkanlah ya, percayalah bahwa jika kalian meninggalkan orang yang merugikan ini, maka sesuatu yang baik, keadilan akan berpihak kepada Anda. Ini keadilan sedang bekerja untuk kalian, maka harus terjadi hal seperti ini yang kalian harus tahu hal yang sebenarnya gitu. Apa yang tidak kamu ketahui, yang kamu harapkan tidak sesuai, karena memang nggak sesuai. Kita mau melawan apa? Gimana kita mau melawan energi orang yang negatif kepada kita nggak kuat lah, karena dia memang nggak sesuai dengan harapan kita. Ya udah tinggalin. Siapa tahu bukan siapa tahu ya, ini ada justice. Jadi ketika kalian merasa lelah, udah merasa kecewa banget, terlukai, terhianati, termanfaatkan gitu ya, dimanfaatin, ya itu berarti keadilan sedang menegur Anda, menyapa Anda, hey sini loh, jangan tetap di situ, ayo ke sini, di sini ada yang lebih baik untuk kamu gitu. Jadi jangan sedih kalau kamu udah merasakan kekecewaan terhadap orang itu, dia sudah melukai kamu, berarti kamu sudah sadar bahwa kamu harus meninggalkan orang itu. Jangan dipelihara ya, jangan dipelihara hal-hal yang tidak menyenangkan atau merugikan, karena di saat kamu sadar, itulah jalan keluar kamu untuk mencapai harapan-harapan yang lebih sesuai gitu, harapan yang sudah seharusnya kamu dapatkan ya. Jangan mengharapkan kepada yang tidak sesuai gitu, jangan maksa gitu ya. Satu kartu lagi ya. Playfulness ya, kelihatan nggak? Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ini tentang sesuatu hal yang menyenangkan ya. Kedepannya kalian akan mendapatkan pasangan yang benar-benar balance gitu dalam segala hal ya. Ini di bottom of the deck-nya ada soulmate ya. Jadi kalian setelah melepaskan orang itu, keadilan yang saya maksud tadi adalah melepaskan orang yang bukan soulmate kamu untuk mendapatkan soulmate kamu ya. Siapapun kalian yang mungkin masih mencari pacar, mencari pasangan yang serius ya, kalian bentar lagi nih mungkin kalian trauma ya, jadi kalian tuh kayak pingin move on tapi masih berat gitu ya. Coba bersihkan dulu energi kalian ya, kemudian di situ buka aura ya. Di situ akan ada jalan keluar gitu. Jadi ketika kalian udah bersihin energi negatif ya, aura positif kalian mulai bercahaya, menjadi magnetik untuk orang-orang di sekitar Anda ya. Bahkan mereka yang gak melihat kalian dari jarak jauh pun mereka akan ketarik energinya untuk mendekati Anda, untuk berkomunikasi dengan Anda. Nah itulah awal dari kalian menemukan soulmate kalian. Setelah badai berhenti ya, setelah hujan mendung, pasti ada terang gitu ya. Hujan dulu ya kan, mendung berarti kamu dalam kesuraman kesedihan, kegelapan ya, malang banget nasibmu. Nah ketika kamu udah menangis, berarti kamu sudah mulai masuk ke jiwa sadar kamu bahwa ya kamu menuangkan energi yang
nggak bisa lagi ditahan, nggak bisa lagi dipelihara, jadi dibuang aja, dituangin melalui air mata, udah ilasin, lepasin, biarkan mengalir aja. Kemudian energi kamu ini tuh jadi baru, segar lagi ya, seperti rumput itu ya, tanah ya, pohon-pohon ketika disirami hujan dia akan segar kembali ya, dia fresh kembali untuk menghadapi kehidupan selanjutnya ya, pertumbuhan selanjutnya dengan segar lagi, berproses di bawah matahari itu dengan segar lagi. Bayangin kalau dia panasnya ya atau kemarau gitu, dia nggak ada energi untuk berfotosintesis dengan baik. Seperti kamu, kalau kamu nggak menuangkan semua gitu ya dengan menangis ya, menuangkan semua kesedihanmu dengan menangis, mengeluarkan kesedihanmu semuanya, menumpahkan, kemudian mengalirkannya dan mengalir aja, kamu ikuti aja ya, energinya gitu. Ketika kita menangis atas sesuatu itu kan pasti kita lega. Nah, lega itu dipelihara gitu, ikutin aja. Oh ya, aku udah dia sudah membuat saya sedih, ya udah setelah aku menangis pasti akan ringan ya kan, ringan itu kamu ikutin keringanan itu, kemudian akan masuklah energi-energi positif yang memerintahkan kamu untuk kesini loh gitu, ada yang spesial untuk kamu, ikutin ya, ada hal yang menyenangkan yang akan kamu dapatkan, yaitu jika kamu dalam pencarian cinta, kamu akan menemukan soulmate kamu. Jika kalian yang sudah berpasangan, mungkin kalian saat ini sedang break ya, energi kalian ini akan terganti lagi gitu. Jadi buanglah pikiran-pikiran negatif, jangan seujon sama pasangan. Kalau memang udah ada komitmen ya, positive thinking aja, sabar aja. Jika kalian ingin dibantu membuka aura negatif positif, membersihkan aura negatif kalian, maka kemudian kalian akan dibawa ke energi percintaan kalian yang baru, yaitu akhirnya pasangan kalian akan bersikap lebih baik kepada kalian, menyenangkan ya, bersikap adil gitu ya, bersikap sesuai ya gitu ya. Kalau kalian yang sudah menikah ya, mungkin ada masalah dalam rumah tangga ya yang mengecewakan, mungkin gak nyambung, pasangan kalian ini bersikap gak nyambung. Saya lihat jadi dia kayak masa bodoh gitu ya, mungkin ada faktor usia, perbedaan usia juga yang mempengaruhi pola pikir dia, sehingga dia agak nggak nyambung dengan kamu, kurang sesuai sikap dia itu dengan kemauan kamu, sehingga kalian merasa sedih, kecewa, kalian pingin cerai aja. Aduh, kalau memang masih bisa ditolerir ya sebaiknya kalian sabar dulu, ditahan-tahan dulu ya. Coba melihat dari sudut pandang yang lain, apakah selama ini dia negatif terus ya, dia nggak menguntungkan sama sekali, dia nggak ada kontribusi sama sekali, dia nggak bermanfaat untuk kalian sama sekali. It's okay, kalian silahkan ambil tindakan untuk bercerai. Tapi kalau selama dia masih bisa dipertahankan, apalagi kalau kalian punya anak, percayalah ya, perubahan yang lebih baik akan terjadi jika kalian bersabar, berdoa, dan berusaha untuk membersihkan energi negatif kalian tadi ya. Supaya mungkin coba kamu usaha dulu ya, kalau ada anak coba usaha dulu untuk membersihkan energi negatif kalian ya, buka aura dulu. Siapa tahu ketika dia masuk rumah, dia lihat kamu ya, dia seperti ngelihat cuing gitu. Wah, istri gue cantik banget, wah suami gue ganteng banget, nggak bisa tinggalin ini, gue harus bersikap adil sama dia nih supaya dia nggak lari ke lain hati gitu. Siapa tahu seperti itu, bisa jadi ya. Oke, kalian ingin konsultasi ya, personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah energi kamu ya, katanya energi umum. Yang masuk aja yang kamu ambil, yang nggak masuk ya udah diabaikan aja, karena ini energi umum. Banyak orang yang energinya tertarik di sini. Oke, silakan jika kalian ingin personal reading itu berbiaya, silakan kirim foto, nama zodiak, agama, usia, pekerjaan, dan tempat tinggal. Tempat tinggal nggak perlu sampai, kemarin tuh yang reading sama saya tuh kirim alamat sampai RT-nya,
sampai selengkap itu guys, padahal saya cuma pingin cari tahu lokasi tempat tinggal dia aja, di mana areanya gitu, jauh nggak dari saya gitu ya kan. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Semoga ini cukup membantu dan cukup menggambarkan tentang apa yang akan kamu rasakan dan akan kamu alami, karena ini bisa juga masuk di masa lalu kamu, masuk di masa kini kamu, dan energi yang akan datang gitu. Oke, tolong disesuaikan dengan bijaksana ya. Semoga ini cukup membantu kamu. Semoga saya bisa membantu kamu juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.